Terima kasih untuk waktu yang indah, Pak Birawa dan juga Ibu Yanti. Saya dan istri melayani Tuhan adalah anugerah. Waktu menjadi gembala, saya kira istri adalah jemaat yang pertama. Kalau istri tidak berhasil digembalakan, bagaimana orang yang lain? Selama 2 tahun saya mengorbankan kebahagiaan istri saya. Hampir saya tidak memberikan uang sama sekali. Tapi di sana titik di mana saya bertobat. Waktu istri saya sakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya gatal dan dia tidak tahan dan dia garuk sampai semuanya luka. Dan malam di mana dia sakit, saya bawa ke rumah sakit dan dokter bilang ini alergi yang tidak bisa sembuh. Wah, rumah sakit habis 6.800.000. Wah, saya bilang ini Tuhan banyak sekali. Lalu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap malam saya cium kakinya, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Yang di sana kan dia sembuh dan dia minta sekolah kita. Dan kami melayani Tuhan. Waktu kami merintis dalam kondisi minus, saya berkomitmen dengan istri bahwa kami melayani tidak mengambil gaji per bulan dan persembahan. Karena memang tidak ada satupun yang bisa diambil. Tapi genap 2 tahun Tuhan pulihkan gereja itu dan sampai detik ini tidak kekurangan. Dan puji Tuhan, sebenarnya bukan PIK ya, kalau PIK itu kawasan yang mewah. Kami di kampung, Bapak Ibu. Di kampung itu namanya Jalan Pertenakan dan itu namanya Kebun Sayur. Kebetulan ada juniornya Pak Birawa namanya Bang Sali Sobu, kebetulan jadi Wakapolres di sana dan itu daerah beliau. Kami sudah 5 tahun di sana dan itu bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Itu kampung orang Flores, orang NTT, semua preman, Bapak Ibu. Ketua kepala premannya bertobat, kami masuk, tapi tidak bisa meninggalkan lapaknya, itu yang berat buat kami. Jadi tetap jadi debt collector, tetap jadi preman. Dan akhirnya kami layani, lahirlah gereja di sana yang mayoritas orang Ciben, Cina Benteng dan juga orang-orang Timur. Dan kami layani. Jemaat kita hanya 35, tapi anak sekolah minggunya bisa sampai 300-an. Tapi anak sekolah minggu bukan Kristen. Karena saking susahnya mereka datang. Dan kami belajar untuk tetap melayani seperti Yesus. Kadang sekarang kita lihat hamba Tuhan semakin kaya, tapi jemaat semakin susah. Saya kira uang gereja adalah bukan uang gembala, tapi uang gereja adalah uang Tuhan. Di sana kami mengubah. Suatu hari ada hamba Tuhan berkata seperti ini, melayanilah seperti Yesus. Dan jadilah sederhana, hidup berpada bersyukur dengan apa yang ada. Dan jangan bermewah-mewahan, kan itu panggilan kita. Kalau pendeta ya jangan jadi pengusaha. Kecuali kita pengusaha, terpanggil jadi pendeta silakan. Tapi kalau pakai uang gereja ya jangan bermewah-mewahan. Karena panggilan kita melayani seperti Yesus. Kalau dia bilang seperti ini, wah itu berat sekali Pak Sandi. Dan standar terlalu tinggi. Saya hanya katakan, standar kami melayani adalah Yesus. Sebenarnya ke Thailand kemarin adalah rinduan istri saya untuk ke sana karena dia ingin dagang, Bapak Ibu. Ya kan orang Cina kalau nggak pegang uang nggak susah gitu, Bapak Ibu. Agak stres. Ya, kalau kita melayani Tuhan royal sebagai suami ke pelayanan, tapi dulu saya enggak. Dan saya belajar mengatakan I love you kepada istri saya. Tapi saya belajar transfer istri saya juga. Karena kalau kita cuma bilang I love you dan transfer, saya kira itu bukan cinta gitu ya. Karena ibu-ibu sekarang skincare juga mahal. Cantik itu mahal. Jadi habis ini ibu-ibu tolong bilang suaminya, Pak jangan lupa transfer. Kalau papa cinta harus transfer juga. Saya berdoa sebelum kita melayani, bahagiakan istri kita. Rinduan saya, ya happy wife, happy life. Kalau buat saya, happy wife, happy me. Dan kalau orang bertanya, Pak pilih gereja atau pilih istri? Saya pilih istri. Orang gereja bisa meninggalkan kita, tapi istri yang setia di sana. Kalau istri kita tidak layani dengan baik, maka di luar kita tidak bisa melayani dengan baik. Saya berdoa kita sebagai suami
Banggakah istri tersenyum melihat kita melayani Tuhan? Itulah adalah pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang disampaikan Ibu Citra malam ini. Kami rindu gairah kami, kecintaan kami akan Tuhan dibangkitkan, sehingga kami melayani pribadi Tuhan, itu nomor satu. Yang kedua, keluarga kami. Yang ketiga, pekerjaan kami. Dan kalau sudah beres semuanya, baru kami melayani Tuhan di gereja. Kami nggak jadikan pelayanan nomor satu di gereja. Kenapa? Karena waktu pelayanan nomor satu, hubungan kami dengan Tuhan akan menjadi kendor. Dan juga keluarga kami akan berantakan, pekerjaan kami tidak diberkati. Tapi waktu pribadi Tuhan kami layani dengan yang pertama, maka hidup kami akan dipulihkan. Sehingga waktu keluarga kami bersatu unity, Alkitab berkata, kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Kalau keluarganya benar, pekerjaan pasti diberkati. Dan dalam pelayanan bukan mencari berkat, tetapi menjadi berkat. Seberapa banyak Bapak Ibu yang punya hati sore ini atau malam ini, Tuhan, aku mau membenahi keluargaku dan pulihkan keluargaku. Taruhkan tangan kananmu di dadamu. Cintailah istrimu, karena dia setia di sampingmu. Cintailah suamimu, karena dia orang yang bertahan di sampingmu. Cintailah anak-anakmu, karena dia adalah titipan Tuhan. Cintailah orang tuamu, sekalipun kau gak bisa memilih dari mana kau dilahirkan, karena mereka adalah Tuhan di dunia ini. Keluarga. When you want to revival come, every revival always start from family. Kalau keluarga kita beres, maka kita mengalami surga Tuhan di sana. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang ditaruh tangan kanannya di dada mereka. Kami terbatas, tapi Roh Kudus dalam hidup kami tidak terbatas. Kau menjamah kami. Hari ini anggur baru tercurah bagi keluarga mereka. Anugerah Tuhan tercurah bagi mereka. Maka suami istri yang kehilangan kesetrum lagi sama Tuhan Yesus. Kecintaan mereka, keromantisan mereka terjaga, sehingga suatu hari anak laki-laki mereka akan berkata, aku mau cari istri yang seperti mama. Karena mama adalah seorang wanita yang hebat, dan mama adalah teladan untuk aku akan memilih istri. Kalau saudara punya anak perempuanmu akan bilang, aku akan cari suami yang seperti papa. Karena papa adalah papa yang lemah lembut, tidak pernah kasar terhadap mama. Papa adalah papa yang teladan, mengasihi anak-anaknya, berjuang buat anak-anaknya, dan berjuang buat istrinya. Hidup kita adalah legacy. Apa yang kau wariskan kepada anak dan cucumu? Uang bisa habis, harta bisa habis, tapi iman, kecintaan kita dengan Tuhan, itu akan menjadi warisan yang terbaik. Dan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta. Genapi dan pakai setiap kali. Semua yang siap dipakai Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk Bapak Ibu kasih salam dan begini katakan, mumpung masih hidup, mari untungkan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.